Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jangan skip video ini. Aku mau jelaskan tentang konsep ujian secara simpel. Kadang-kadang kita tuh udah sholat, udah zakat, udah ibadah, udah majelis taklim, udah taat. Tapi kok hidup kita tuh gitu-gitu aja ya. Makin kita hijrah, makin banyak ujian. Makin kita taat, makin banyak cobaan. Bagaimana sih sebenarnya konsep ujian itu? Nah teman-teman, konsep ujian itu adalah Allah ciptakan untuk menguji ketaatan kita. Dan biasanya ujian itu kita mampu melewatinya. Contoh, seorang guru, dia akan memberikan ujian kepada siswanya. Itu pasti yang sudah dia ajarkan. Dia tahu takaran siswanya. Dia akan berikan soal yang sesuai dengan kemampuan siswanya dan yang sudah dia ajarkan. Nah, berarti konsep ujian Allah kepada kita juga demikian. Udah pasti kita mampu melewatinya. Mindset yang kedua soal ujian. Allah itu sengaja memberikan ujian untuk melihat kesetiaan kita. Sama dengan seorang suami istri, suka saling menguji kan. Suaminya nggak ngasih nafkah sekali dua kali, istrinya marah nggak nih? Kalau marah berarti nggak tulus nih, karena baru 2 bulan nih, selama ini 20 tahun saya nafkah ini, gitu ya. Atau misalnya seorang istri yang sedang sakit, suaminya marah-marah nggak nih? Kira-kira mereka ini saling menguji. Kita manusia aja saling menguji untuk melihat kesetiaan. Allah juga seperti itu. Allah menguji kita untuk melihat kesetiaan kita. Apakah dengan adanya ujian kita tetap taat atau malah tidak taat? Ustazah, saya itu banyak sekali ujian. Masa kata ustazah kalau kita sedekah, maka sedekah kita itu akan dibalas 700 kali lipat. Ya, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah balas 700 kali lipat. Ini saya sedekah nih ustazah di masjid 100.000, keluar dari masjid motor saya hilang. Nah, itu ujian. Kira-kira Allah pengen lihat, kamu ini kalau saya kasih ujian, kira-kira masih taat nggak? Jadi, cara keluar dari ujian adalah pastikan kita tetap taat apapun yang terjadi. Kemudian yang ketiga, hati-hati dengan kata-kata. Ketika kita bilang, makin saya hijrah, makin saya diuji ustazah. Itu sama dengan kita ngomong, atau teman-teman ngomong sama suaminya, sama istrinya. Dek, makin dekat dengan engkau, kok hidupku makin susah ya. Sama dengan itu, hati-hati dengan Allah. Insya Allah ujian itu akan selalu diberikan kepada orang beriman. Orang yang tidak beriman kena ujian gak? Orang yang tidak beriman biasanya Allah biarkan dulu sampai nanti akhirnya musibah Allah akan datangkan. Ujung-ujungnya PHK mendadak, rumah terbakar mendadak, stroke mendadak, dan seterusnya. So pilih ujian aja deh daripada pilih musibah yang lebih besar. Semoga bermanfaat. Analogi di sini